Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa mempercepat mantan berpisah dengan selingkuhannya. Mungkin banyak yang sedang mencari doa apa atau amalan apa yang akan mempercepat mantan yang sedang berselingkuh berpisah dengan orang ketiga itu. Ya. Nah, jadi ya, ketika mantan mengkhianati kita, yang harus kita ketahui, dan ini sudah sering nih saya sampaikan ya, tapi ini untuk adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini. Mantan mengkhianati kita, mantan mencampakkan kita, maka secara otomatis itu akan membuat apapun yang kita inginkan terhadap mantan akan terjadi atau akan kejadian. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, jelas ya. Jadi itu kenapa apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang terzolimi, untuk orang yang menzoliminya akan kejadian. Karena dia amat sangat dekat dengan Allah. Dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, sekarang apa tuh yang kita inginkan akan terjadi pada diri mantan? Kita ingin mantan dicampakkan oleh orang ketiga. Kita ingin mantan berpisah dengan orang ketiga. Maka kita berdoa, kita mengutuk dia, semuanya akan terjadi. Nah, ini mesti ada pertanyaan tuh nanti. Kalau yang baru ya, apa boleh kita itu mengutuk ya? Mengutuk itu tidak boleh, kecuali kalau orang zolim kepada kita. Ya, jadi Allah itu hanya memperbolehkan berdoa yang buruk ataupun mengutuk atau apapun lah istilahnya, hanya bagi orang yang terzolimi lah. Kalau dikhianati itu adalah orang yang terzolimi. Jadi contoh nih ya, misal mantan sudah menjanjikan akan menikah dengan kita. Ada juga tuh bahkan sudah sampai lamaran. Tentu orang tua kita senang dong, ya. Sudah cerita-cerita tuh kalau arisan keluarga dan seterusnya. Bahkan sudah membuat panitia tuh untuk pernikahan. Ada juga yang sudah sampai mencetak undangan pernikahan. Tahu-tahu dia pergi begitu saja. Ya, dia memaksa berpisah dan dia pergi bersama orang ketiga tadi. Nah, itu kan namanya zolimnya double-double tuh. Tidak cuma kita kan yang merasakan penderitaan itu, tapi juga bagaimana tuh dengan yang dirasakan oleh orang tua kita. Nah, itu namanya kezoliman. Dan orang yang terzolimi itu boleh berdoa, mengutuk orang yang sudah menzoliminya. Dan itu akan terjadi. La yuhibbullahul jahra bisung'i minal kauli illa man zulima. Wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, nah.
Jadi sekarang apa doanya kan gitu? Ya berdoa. Yang paling penting kita berdoa itu, kita tahu apa makna doa kita itu. Kita menghayatinya, ya. Meskipun kita berdoa dalam bahasa yang bukan bahasa Arab, insya Allah sama mustajabnya, ya, selama kita meyakini apa yang jadi doa kita itu terkabul dan kita tahu apa yang menjadi doa kita tadi. Nah, jadi ya, kalau kita ingin mempercepat, misal kita berdoa nih, ya Allah, pisahkanlah mantan, kita sebut namanya mantan, nama bapaknya bin atau binti siapa, ya. Dengan kita sebut juga nama orang ketiga itu. Ya, pisahkan mereka selamanya seperti engkau memisahkan timur dan barat. Nah, jadi kita sudah berdoa begitu. Kalau kita ingin mempercepat doa itu terkabul, ada dua hal yang jangan pernah kita lupakan. Yang pertama, ya, kita tempatkan doa itu pada waktu yang mustajab. Misal kita berdoa ini pada sepertiga malam menjelang fajar. Kan kita sering ya mendengarkan kalau pengajian-pengajian ya, ustadz-ustadz menjelaskan bahwa doa itu dia akan naik, memanjat sampai langit lapis yang ketujuh. Artinya perjalanan doa itu sangat panjang. Nah, keistimewaan berdoa pada sepertiga malam menjelang fajar, doa kita tidak perlu naik ke langit lapis yang ketujuh. Karena apa? Karena Allah turun ke langitnya dunia pada sepertiga malam menjelang fajar. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhiru. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langitnya dunia setiap malam pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Oke. Nah, Allah turun ke langitnya dunia. Sebelum berdoa, jangan lupa kita awali dengan doa pembuka portal langit. Jadi, agar pintu langit yang pertama itu juga terbuka. Doanya bagaimana? Doanya kita sudah hafal semua. Ya. Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah hafal semua. Doa iftitah. Rasulullah bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan kalimat-kalimat ini. Karena dengan kalimat-kalimat ini pintu-pintu langit terbuka. Ya, nah jadi kita mulai dengan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, setelah itu kita baru berdoa dengan doa kita. Ya Allah, pisahkanlah mantan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Pintu langit terbuka, Allah sedang turun ke langitnya dunia, ya. Dan ketika kita ingin doa ini bergerak lebih cepat sampai ke pintu langitnya dunia tadi, yang kedua, jangan lupa membaca sholawat.
Ya, inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kiranya ketika kita ingin mempercepat doa kita terkabul ya, kita adalah orang yang terzolimi, insya Allah doanya mustajab. Kita berdoa pada waktu yang mustajab, sepertiga malam menjelang fajar. Sebelum berdoa kita buka dulu pintu langit agar doa kita bisa masuk. Dan agar doa ini bergerak cepat, kita membaca solawat. Insya Allah mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.